Pernah nggak sih ngerasa pengen banget pencet tombol ulang pas ketemu orang penting? Entah itu di acara networking, pas wawancara, atau ya pas banget di dalam lift. Momen-momen kayak gitu kan datangnya cuma sekali. Nah makanya, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bareng-bareng bikin senjata rahasia buat kamu. Sebuah elevator pitch yang bener-bener nempel di kepala, dan yang paling penting, bisa buka banyak pintu kesempatan. Coba deh bayangin skenario ini. Pintu lift nutup, ting, di sebelah kamu berdiri orang yang, wah, bisa dibilang megang kunci buat karir impianmu. Waktu kamu, dikit banget. Nah, momen kayak gini nih bisa jadi mimpi buruk atau justru peluang emas. Bedanya apa? Cuma satu, persiapan. Dan tekanannya itu serius deh, bukan main-main. Riset bilang kamu cuma punya berapa? 7 detik. 7 detik doang buat bikin kesan pertama. Gila kan? Itu bahkan lebih cepat dari lift pindah satu lantai. Jadi jangan ngarepin keberuntungan. Yang bisa diandelin ya cuma persiapan. Terus solusinya apa dong? Ya ini dia, elevator pitch. Tapi tunggu dulu. Buang jauh-jauh pikiran soal skrip jualan yang kaku dan dihafal mati. Anggap aja ini tuh kayak umpan pancing. Sebuah pembuka obrolan yang tujuannya cuma satu. Bikin orang di depan kamu bilang, wah menarik nih, coba ceritain lagi deh. Tujuannya itu memulai dialog, bukan monolog. Ingat itu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai nulis satu kata pun, kita harus bangun fondasinya dulu. Ibarat bikin rumah kan? Soalnya pitch yang paling mantap itu bukan cuma soal apa yang kamu kerjakan, tapi lebih ke siapa kamu dan nilai unik apa yang bisa kamu kasih. Dan kuncinya itu satu, jelas. Coba dipikirin, kalau kamu sendiri ngomongnya ragu-ragu pas ngejelasin diri kamu, gimana orang lain bisa percaya? Keraguan itu nular loh. Sebaliknya, kalau kamu pede, karena kamu benar-benar paham personal brand kamu, wah, aura itu bakal bikin mereka otomatis tertarik. Nah, pertanyaannya, gimana cara nemuin kejelasan itu? Coba deh, ambil waktu sebentar buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Serius, jangan cuma dipikirin, tapi tulis. Apa sih skill utama kamu? Apa yang bikin kamu beda dari yang lain? Masalah apa yang jago kamu beresin? Jawaban jujur buat pertanyaan-pertanyaan ini, inilah yang bakal jadi amunisi buat pitch kamu nanti. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang, waktunya kita bangun kerangkanya. Tenang, kita bakal pakai formula 4 langkah yang simple banget, jadi kamu bisa langsung coba praktekin buat bikin pitchmu sendiri. Coba deh lihat bedanya. Yang pertama, saya punya bisnis pemasaran digital. Biasa aja kan? Kedengeran kayak ribuan orang lainnya. Sekarang bandingin sama yang kedua. Jauh lebih nendang. Kenapa? Karena yang kedua itu langsung jawab pertanyaan yang ada di kepala semua orang. Emang untungnya buat gue apa? Nah inilah kekuatan pembuka yang fokus ke manfaat, bukan cuma ngasih tahu jabatan. Nah, ini dia resepnya, cetak biru 4 langkah. Pertama, hook atau pancingan, biar mereka langsung nengok. Kedua, value statement, jelasin kamu bisa bantu apa dan kasih hasil gimana. Ketiga, kenapa harus kamu, tonjolin keunikanmu. Dan yang terakhir, ini yang paling sering banget kelupaan, call to action atau ajakan bertindak. Tanpa ini, pitch kamu tuh kayak cerita yang gantung, nggak ada ujungnya. Oke, resepnya udah di tangan. Tapi kan, kalau masak kita nggak cuma perlu tahu bahan-bahannya apa, kita juga harus tahu apa yang bisa bikin masakan kita gosong. Nah, sekarang kita bahas deh jebakan-jebakan yang wajib dihindari pas lagi nge-pitch. Kena banget kan kutipan ini? Kita semua pasti pernah deh denger orang ngenalin diri, tapi ya gitu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak ada yang nyangkut sama sekali. Nah, tujuan kita di sini jelas. Kita mau pitch kamu jadi salah satu yang diingat terus, bahkan lama setelah pintu liftnya kebuka. Please hindari kesalahan-kesalahan fatal ini ya, ngomong kecepatan, atau malah nggak jelas kayak lagi kumur-kumur, terus jangan pakai istilah-istilah teknis yang cuma kamu yang ngerti. Jangan muter-muter, langsung ke intinya aja. Dan yang paling-paling penting, ingat ini. Mereka tuh nggak peduli sama fitur-fitur keren produkmu, mereka pedulinya cuma satu. Gimana kamu bisa nyelesain masalah mereka? Titik. Punya skrip yang sempurna itu baru setengah jalan loh. Setengahnya lagi, ya cara kamu bawainnya. Energi kamu, bahasa tubuh kamu, rasa percaya dirimu, itulah yang ubah kata-kata di kertas jadi koneksi beneran. Cara penyampaian yang pede itu bisa mengubah monolog yang kaku jadi obrolan yang asik dan bermakna. Ini bukan soal acting atau pertunjukan ya. Ini lebih ke gimana kamu bisa nunjukin kalau kamu yakin sama nilai dirimu sendiri. Percaya deh, keyakinan itu nular ke orang yang dengerin. Oke, ini beberapa tips praktisnya. 1. Latihan terus sampai kedengaran alami, bukan kayak lagi baca hafalan. 2. Bahasa tubuh itu penting banget. Berdiri tegak, tatap matanya, senyum. 3. Tunjukin semangat yang tulus. Dan yang terakhir dan paling krusial, jangan lupa dengerin juga.
Ingat kan tujuannya dialog, bukan ceramah satu arah. Sip. Sekarang saatnya kita naik level. Patch yang jagoan itu bukan kayak nembak pakai senapan ke semua arah, tapi lebih kayak penembak jitu, satu peluru tepat sasaran. Kemampuan buat nyesuaiin pesan kamu ke audiens yang beda-beda, itu baru tanda seorang profesional sejati. Gini deh, coba bayangin, ngomong sama CEO perusahaan, itu kan B2B ya. Jelas beda banget sama ngomong ke konsumen langsung alias B2C. Yang satu mikirnya pakai logika, ROI, untung rugi, dan keputusannya rame-rame. Yang satu lagi, lebih pakai perasaan, suka nggak suka. Nah, pitch kamu harus bisa ganti baju, tergantung kamu lagi ngomong sama siapa. Nah, ini ngebawa kita ke konsep yang keren banget, dialog lift. Jadi lupakan ide buat nyampein pesan satu arah, ganti mindsetnya jadi gimana caranya ini jadi obrolan dua arah. Ajak mereka buat ikut masuk ke cerita kamu. Ini loh cara ngubah presentasi singkat jadi awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam. Intinya simple banget kok. Orang itu lebih seneng diajak ngobrol daripada diceramahin. Jadi coba deh ganti cara pikir kamu dari menyampaikan jadi berdialog. Coba tutup pitch kamu pakai pertanyaan terbuka. Misalnya, kalau menurut Bapak Ibu gimana? Atau, kira-kira hal ini nyambung nggak ya sama tantangan yang lagi dihadapi sekarang? Pertanyaan kayak gitu tuh langsung ngebuka pintu buat obrolan yang sesungguhnya. Oke, kita rangkum ya. Elevator pitch yang mantap itu bukan sulap, bukan sihir. Itu adalah hasil dari 1. Fondasi personal brand yang kokoh, 2. Formula yang jelas, dan 3. Cara penyampaian yang pede dan bisa disesuaikan. Ingat aja, persiapan itu jembatannya yang nyambungin momen kebetulan jadi peluang emas. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Nanti, pas pintu lift kebuka dan kesempatan emas itu ada di depan mata, kamu siap nggak? Semua yang kita bahas hari ini, coba deh diterapin. Mulai latihan dari sekarang, karena kesempatan itu nggak bakal nungguin kamu siap.